Nadine adalah seorang bos muda di perusahaan startup bergengsi. Cantik, cerdas, dan ambisius, ia terbiasa memandang rendah siapapun yang tidak selevel dengannya. Termasuk Raka, seorang office boy yang bekerja demi membiayai pengobatan adiknya. Awalnya Nadine menganggap Raka tidak lebih dari sekadar pesuruh kantor. Tapi ketika mereka dipaksa bekerja sama dalam proyek internal, perlahan ia melihat sisi Raka yang berbeda, tulus, sabar, dan diam-diam sangat cerdas. Ketertarikan mulai tumbuh, tapi status sosial dan tekanan lingkungan membuat Nadine dilanda dilema. Apakah ia akan menyerah pada egonya dan tuntutan lingkungan, atau memperjuangkan cinta yang tak terduga ini? Nadine Anindya, nama yang bikin banyak orang menoleh. Cantik, muda, dan kariernya melesat kayak roket. Di usianya yang baru 27 tahun, dia udah duduk di kursi manajer operasional sebuah startup teknologi yang sedang naik daun. Gaya bicaranya cepat, nadanya tegas, dan sepatunya selalu hak tinggi. Semua karyawan tahu, kalau suara hak Nadine terdengar dari ujung lorong, lebih baik langsung kerja pura-pura sibuk. Bagi Nadine, kantor adalah medan perang. Semua harus sesuai target, rapi, dan profesional. Dan soal bawahan, jangan harap dia bakal ramah. Apalagi pada sosok seperti Raka. Raka, si office boy baru yang katanya cuma lulusan SMA. Penampilannya terlalu bersih untuk ukuran OB. Baju kemeja selalu disetrika, rambut hitam klimis, dan senyumnya menyebalkan. Entah kenapa, tiap Nadine melihat Raka, hatinya langsung panas. Bukan karena apa-apa, tapi karena cowok itu terlalu santai, terlalu tenang, dan terlalu tampan untuk sekadar ngantar kopi dan arsip. Raka, panggil Nadine saat melihatnya mondar-mandir bawa berkas. Kamu kerja di sini buat lari-lari atau buat kerja? Raka berhenti. Senyumnya tetap ada. Maaf Mbak Nadine, saya buru-buru nganterin dokumen ke HRD. Ada yang urgent. Kalau urgent, jangan sambil senyum-senyum. Nadine mendengus. Senyummu bikin orang salah paham. Raka hanya mengangguk, lalu berlalu tanpa membantah. Nadine mendengus kesal. Entah kenapa, cowok itu selalu bisa bikin darahnya naik. Padahal dia OB, cuman OB. Padahal, di sisi lain, Raka selalu menatap Nadine dengan campuran kagum dan waspada. Ia tahu siapa wanita itu. Penuh ambisi, cerdas, tapi dingin. Raka tidak ingin terlibat lebih jauh. Toh, hidupnya sudah cukup rumit. Setiap malam ia harus pulang cepat, menjaga adiknya yang sedang sakit, dan bergantung padanya seorang diri. Dua dunia yang berbeda. Satu dari atas langit, satu dari bawah tanah. Dan tak ada yang menyangka, dunia itu sebentar lagi akan saling tabrakan. Pagi itu kantor mendadak kacau. Project manager resign mendadak setelah cekcok dengan klien utama. Nadine yang biasanya tenang kini terlihat tegang. Telepon terus berdering, email masuk bertubi-tubi, dan rapat darurat berlangsung lebih lama dari biasanya. Semua orang tahu, kalau Nadine sudah diam 1000 bahasa, berarti badai besar sedang bersiap. Tim presentasi untuk klien Kamis besok belum lengkap. Kalau kita gagal, kontrak bisa dibatalkan. Gumam Nadine pada meeting kecilnya. Kita butuh orang tambahan. Siapapun yang bisa multitasking dan gerak cepat. Belum sempat seseorang mengajukan ide, suara Pak Doni dari bagian kepegawaian nyeletuk. Mbak Nadine, gimana kalau si Raka bantu? Dia gesit, dan lumayan paham komputer juga. Nadine mendongak tajam. Office boy disuruh bantu tim presentasi? Serius? Pak Doni mengangkat bahu. Daripada kita kekurangan tenaga, Mbak. Lagi pula Raka pernah bantu input data waktu event kemarin. Akurat, cepat, dan dia ngerti SOP internal. Nadine menghela napas panjang. Baiklah, tapi tanggung jawab di tangan saya. Kalau dia bikin kacau, saya nggak segan coret dia dari daftar karyawan. Sore itu, Raka dipanggil ke ruang rapat. Dengan canggung ia duduk di seberang Nadine. Wanita itu menatapnya tajam, seperti menilai dari ujung rambut sampai sepatu. Kamu diminta bantu tim aku sampai Kamis. Tugasmu ringan, cuma bantu rekap data, bikin layout presentasi, dan jangan banyak tanya. Raka mengangguk.
Siap, Mbak. Nadine memutar matanya. Dan satu lagi, jangan senyum-senyum ke aku kayak biasanya. Ini kerja, bukan taman hiburan. Raka tersenyum. Justru karena itu. Baik, Mbak. Saya usahakan senyum saya nggak ganggu performa tim. Nadine terdiam. Entah kenapa, ada sedikit rasa geli di balik kekesalannya. Tapi tentu saja dia menepisnya cepat-cepat. Fokus. Profesional. Hari-hari berikutnya, mereka mulai bekerja dalam satu tim kecil. Nadine awalnya tidak terlalu peduli dengan kinerja Raka. Tapi diam-diam, ia mulai memperhatikan Raka ternyata teliti, cepat belajar, dan, anehnya, bisa mengimbangi tekanan kerja dari Nadine tanpa mengeluh. Saat mereka lembur hingga malam, Nadine bahkan memergoki Raka memperbaiki file yang salah input dari tim IT. Ia tidak sombong, hanya bilang, "Kebetulan saya perhatiin dari tadi, Mbak." Untuk pertama kalinya, Nadine tidak bisa memutar mata. Ia hanya diam dan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya cowok ini? Jam menunjukkan pukul 21.15 saat Nadine akhirnya bersandar lelah di kursinya. Ruang kerja sudah kosong, hanya terdengar suara AC dan detik jam yang terus berputar. Tapi dari balik kaca, ia melihat seseorang masih duduk di meja kecil dekat pantry. Raka, cowok, itu tengah menatap layar laptop pinjaman kantor. Wajahnya serius, sesekali menggigit bibir bawah. Entah kenapa, Nadine yang biasanya tidak peduli, justru berdiri dan menghampiri. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Suara sengaja dibuat datar. Raka mendongak, tersenyum seperti biasa. "Belum, Mbak. Saya lagi susun ulang slide presentasinya. Ada bagian yang tadi kayaknya kurang rapi." Nadine mengangguk pelan. "Kamu selalu begini ya? Lembur tanpa disuruh?" Raka hanya tersenyum lagi, tapi kali ini tidak selebar biasanya. Ada sesuatu di balik matanya yang tidak bisa Nadine baca. Karena penasaran, Nadine duduk di bangku seberang. "Kamu sebenarnya sekolah sampai mana sih? Kok bisa ngerti analisis kayak gini?" "Cuma SMA, Mbak," jawab Raka tenang. "Tapi waktu dulu sempat ikut kursus komputer dan akuntansi dasar. Gratis, dari yayasan sosial." "Kenapa nggak lanjut kuliah?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam cukup lama. Senyumnya hilang. "Saya harus kerja. Adik saya sakit gagal ginjal. Biaya cuci darah dan obat-obatannya nggak murah," jawabnya lirih. Nadine tercekat. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Dunia Raka ternyata jauh dari bayangannya. Cowok itu bukan cuma OB yang kebetulan ganteng dan santai. Di balik senyumnya, ternyata ada luka dan tanggung jawab yang berat. "Adikmu tinggal di mana?" "Di kontrakan saya, dekat pasar. Saya tinggal berdua sama dia. Kadang kalau saya lembur, tetangga bantuin jagain." Henning menyelimuti ruangan. Nadine menatap Raka lama. Ada perasaan asing yang muncul di hatinya. Simpati, kagum, tidak tunggu. Yang pasti untuk pertama kalinya, ia melihat Raka bukan sebagai OB, tapi sebagai laki-laki yang sedang berjuang keras dalam hidupnya. "Kalau kamu butuh bantuan logistik tim, bilang aja ke aku," ucap Nadine akhirnya. Raka menatap Nadine, sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbak. Tapi selama saya masih bisa kerjain sendiri, saya akan coba dulu." Nadine mengangguk, bangkit berdiri. Tapi langkahnya sempat terhenti. Dalam hati ia bergumam, "Kenapa ya? Rasanya aku nggak pengen dia terlalu jauh dari aku." Sejak kerja sama proyek itu dimulai, Nadine jadi lebih sering melihat Raka. Anehnya, setiap kali cowok itu lewat di depannya, perasaannya ikut bergetar. Nadine benci mengakuinya, tapi Raka berbeda. Dia bukan tipe pria yang biasa ia temui di seminar atau pesta kantor. Tapi entah kenapa justru sosok sederhananya itu yang terasa hangat. Hari Kamis tiba. Presentasi besar yang sudah mereka siapkan selama seminggu penuh akhirnya berjalan lancar. Klien puas, bahkan memberikan pujian untuk visualisasi dan data yang disajikan. Nadine lega, tapi di dalam hatinya, ia sadar. Keberhasilan ini bukan semata karena dirinya. Tanpa Raka,
mungkin semuanya akan kacau. Kerja bagus, kata Nadine pelan saat mereka berdua berada di pantry. Hanya berdua. Raka mengangkat alis. Mbak Nadine barusan muji saya? Nadine memutar mata. Jangan GR. Itu pujian profesional. Tetap aja, saya anggap itu penghargaan paling mahal yang pernah saya dapat, jawab Raka sambil tersenyum lebar. Tawa kecil Nadine pun akhirnya lolos. Mereka tertawa, lalu saling diam. Tapi hening kali ini terasa nyaman. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Esoknya, Nadine dipanggil ke ruang direksi. Salah satu anggota dewan, Bu Lestari, perempuan sosialita yang juga investor, terbesar perusahaan, menatap Nadine dengan pandangan sinis. Aku dengar kamu dekat dengan salah satu OB di kantor, si Raka ya? Tanyanya datar. Nadine sedikit kaget. Kami memang kerja sama minggu ini, karena ada krisis tim. Kerja sama? Atau kamu mulai kehilangan standar? Nadine, kamu ini wajah perusahaan. Kamu muda, cantik, pintar, masa nilaimu turun karena dekat sama karyawan rendahan? Ucap Bu Lestari dingin. Ucapan itu seperti tamparan. Nadine mencoba membela diri, tapi suaranya tak sekuat biasanya. Ia tahu, dalam dunia yang penuh standar dan penampilan seperti ini, apapun yang tak sesuai kelas akan langsung jadi bahan gosip, terutama bagi seorang perempuan sukses seperti dirinya. Sepulang dari ruang direksi, langkah Nadine berat, hatinya bingung. Rasa kagumnya pada Raka bukan sekadar simpati, tapi bisakah ia mempertahankan perasaan itu di tengah tekanan sosial dan karir yang ia bangun susah payah? Di sisi lain, Raka tidak tahu apa-apa. Ia tetap menjadi dirinya, tenang, tulus, dan tetap memperlakukan Nadine sebagai manusia, bukan sebagai bos yang harus ditakuti. Malam itu, Nadine menatap ponselnya lama. Tangannya ingin mengetik pesan ke Raka, sekadar bilang terima kasih atas semua kerjasamanya. Tapi ujung-ujungnya, hanya jempol yang bergerak ke ikon hapus draft. Karena cinta, kadang bukan tentang apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita berani pertahankan. Dan Nadine belum siap. Sejak kerja sama proyek itu dimulai, Nadine jadi lebih sering melihat Raka. Anehnya, setiap kali cowok itu lewat di depannya, perasaannya ikut bergetar. Nadine benci mengakuinya, tapi Raka berbeda. Dia bukan tipe pria yang biasa ia temui di seminar atau pesta kantor. Tapi entah kenapa, justru sosok sederhananya itu yang terasa. Hangat, hari Kamis tiba. Presentasi besar yang sudah mereka siapkan selama seminggu penuh akhirnya berjalan lancar. Klien puas, bahkan memberikan pujian untuk visualisasi dan data yang disajikan. Nadine lega, tapi di dalam hatinya, ia sadar, keberhasilan ini bukan semata karena dirinya. Tanpa Raka, mungkin semuanya akan kacau. Kerja bagus, kata Nadine pelan saat mereka berdua berada di pantry. Hanya berdua. Raka mengangkat alis. Mbak Nadine barusan muji saya? Nadine memutar mata. Jangan GR, itu pujian profesional. Tetap aja, saya anggap itu penghargaan paling mahal yang pernah saya dapat, jawab Raka sambil tersenyum lebar. Tawa kecil Nadine pun akhirnya lolos. Mereka tertawa lalu saling diam. Tapi hening kali ini terasa nyaman. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Esoknya Nadine dipanggil ke ruang direksi. Salah satu anggota dewan, Bu Lestari, perempuan sosialita yang juga investor terbesar perusahaan, menatap Nadine dengan pandangan sinis. Aku dengar kamu dekat dengan salah satu OB di kantor, si Raka, ya? Tanyanya datar. Nadine sedikit kaget. Kami memang kerjasama minggu ini, karena ada krisis tim. Kerjasama? Atau kamu mulai kehilangan standar? Nadine, kamu ini wajah perusahaan. Kamu muda, cantik, pintar. Masa nilaimu turun karena dekat sama karyawan rendahan? Ucap Bu Lestari dingin. Ucapan itu seperti tamparan. Nadine mencoba membela diri, tapi suaranya tak sekuat biasanya. Ia tahu, dalam dunia yang penuh standar dan penampilan seperti ini, apapun yang tak sesuai kelas
akan langsung jadi bahan gosip. Terutama bagi seorang perempuan sukses seperti dirinya. Sepulang dari ruang direksi, langkah Nadine berat. Hatinya bingung. Rasa kagumnya pada Raka bukan sekadar simpati. Tapi bisakah ia mempertahankan perasaan itu di tengah tekanan sosial dan karier yang ia bangun susah payah? Di sisi lain, Raka tidak tahu apa-apa. Ia tetap menjadi sejak pertemuan dengan Bu Lestari, sikap Nadine berubah. Ia mulai menjaga jarak. Tidak lagi memanggil Raka untuk diskusi seperti sebelumnya. Bahkan saat Raka menyapanya pagi hari, Nadine hanya membalas dengan anggukan kecil tanpa senyum. Raka bingung. Ia tahu dirinya cuma OB. Tapi selama seminggu terakhir, Nadine tak pernah bersikap sekaku ini. Ia mencoba menebak. Apakah dia melakukan kesalahan? "Apa saya salah, Mbak?" tanya Raka pelan, saat kebetulan mereka bertemu di lift. Nadine terdiam. Ia ingin bilang tidak. Ingin bilang bahwa ia hanya takut. Takut perasaannya membuatnya kehilangan reputasi, atau lebih parah, kehilangan kendali. "Tugas kamu udah selesai, Raka. Sekarang kembali ke pos awalmu," jawab Nadine dingin, tanpa menatap matanya. Raka hanya mengangguk. Tapi dari sorot matanya, terlihat jelas ia kecewa. Bukan karena tugasnya selesai, tapi karena jarak itu terasa diciptakan, bukan karena alasan profesional. Hari-hari berlalu, dan Nadine mulai merasa ada yang hilang. Kantor kembali normal, semua berjalan sesuai rencana, tapi suasana hatinya tak pernah sama. Ia sering memandang kosong keluar jendela ruangannya, bertanya-tanya, kenapa Raka begitu mengganggu pikirannya? Hingga suatu hari, Nadine tak sengaja melihat Raka sedang duduk di taman belakang kantor, menelpon seseorang. Suaranya terdengar lemah. "Iya, Dik. Kakak nanti pulang cepat ya. Obat kamu udah kakak beli. Jangan sedih, ya." Nadine berdiri cukup jauh untuk tidak terlihat, tapi cukup dekat untuk mendengar. Dan di detik itu, hatinya kembali rapuh. Bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya begitu sulit masih bisa tersenyum setiap hari? Hari itu Nadine pulang lebih cepat. Di kamarnya, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Riasan wajah yang sempurna, baju mahal, karier cemerlang, semuanya tidak membuat hatinya tenang. Ia sadar, perasaannya pada Raka bukan ilusi. Tapi ia juga sadar, dunia tidak semudah itu menerima kisah seperti mereka. Esoknya, sebuah undangan meeting muncul di kalender Raka. Briefing tambahan dari Mbak Nadine, 16 Maret WIB, ruang kerja. Pribadi, Raka datang dengan raut wajah penuh tanya. Nadine menatapnya lama. Ia belum tahu akan bicara apa, tapi satu hal pasti, ia sudah lelah berpura-pura. "Raka," ucapnya pelan. "Kalau aku tanya, apa kamu pernah suka sama seseorang, tapi kamu tahu hubungan itu nggak akan pernah disetujui siapapun?" Raka terdiam. Lalu, tersenyum tipis. "Saya nggak punya apa-apa, Mbak. Tapi, kalau saya suka seseorang, saya nggak peduli disetujui siapa atau enggak. Yang penting, saya jujur sama hati saya sendiri." Dan di detik itu, hati Nadine berdetak lebih keras. Ia ingin percaya. Tapi dunia tempat mereka berdiri tak semudah itu. Dirinya, tenang, tulus, dan tetap memperlakukan Nadine sebagai manusia, bukan sebagai bos yang harus ditakuti. Malam itu, Nadine menatap ponselnya lama. Tangannya ingin mengetik pesan ke Raka, sekadar bilang terima kasih atas semua kerjasamanya. Tapi ujung-ujungnya, hanya jempol yang bergerak ke ikon hapus draft. Karena cinta, kadang bukan tentang apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita berani pertahankan. Dan Nadine belum siap. Setelah pertemuan itu, Nadine kembali dihantui keraguan. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. "Saya nggak peduli disetujui siapa atau enggak. Yang penting, saya jujur sama hati saya sendiri." Tapi jujur pada hati sendiri bukan perkara mudah bagi Nadine. Ia dibesarkan di lingkungan yang mengukur segalanya dari status dan pencapaian. Ia selalu diajarkan untuk memilih berdasarkan logika, bukan perasaan. Dan kini, untuk pertama kalinya,
perasaannya justru membawa dirinya ke arah yang dianggap tidak pantas. "Kenapa kamu terlihat bingung akhir-akhir ini?" tanya Siska, sahabat sekaligus rekan kerja Nadine saat makan siang. Nadine menunduk, ragu, tapi akhirnya ia bicara. "Kalau kamu suka sama seseorang yang jauh statusnya di bawah kamu, apa kamu akan terusin perasaan itu?" Siska menatap Nadine lekat. "Aku nggak tahu kamu ngomongin siapa, tapi kalau kamu bisa melihat hatinya, dan dia memperlakukanmu dengan tulus, kenapa harus peduli sama kata orang?" Malam harinya, Nadine memutuskan pergi ke kontrakan Raka. Ia hanya ingin melihat, hanya ingin memastikan apa yang ia rasakan bukan sekadar rasa kagum sesaat. Kontrakan Raka kecil, sederhana. Tapi begitu pintu terbuka, Nadine mendapati pemandangan yang menghantam hatinya. Raka sedang membantu adiknya berbaring, menyelimutinya dengan hati-hati. Wajah Raka terlihat lelah, tapi tatapannya penuh kasih. Saat menyadari kehadiran Nadine, cowok itu sempat kaget. "Mbak Nadine, aku cuma pengen lihat kamu baik-baik aja," jawab Nadine gugup. Raka tersenyum. "Saya baik, adik saya juga udah mendingan. Tapi, kenapa Mbak kesini?" Nadine menelan ludah, bingung menjelaskan. Aku nggak tahu. Aku bingung. Aku takut." "Takut apa?" potong Raka. "Takut kalau perasaanku ke kamu justru menghancurkan semuanya. Reputasiku, karierku, dan mungkin kamu juga akan dibenci orang-orang karena dekat sama aku." Raka terdiam, lalu pelan-pelan mendekat. "Saya nggak minta Mbak Nadine ngerubah dunia. Saya cuma ingin tahu, apa perasaan Mbak ke saya itu nyata?" Nadine menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya ia menjawab jujur. "Iya, aku suka kamu." Raka tersenyum kecil. "Kalau begitu, izinkan saya ngejaga perasaan itu. Biar dunia bicara sesuka mereka. Tapi selama kita saling jujur, saya yakin semuanya akan baik-baik aja." Malam itu, Nadine pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu, jalan di depan tidak mudah. Tapi ia juga tahu, untuk pertama kalinya, dalam hidup dia ingin melawan arus. Bukan karena keras kepala, tapi karena cinta. Hari-hari berikutnya di kantor terasa berbeda. Bukan karena Nadine dan Raka tiba-tiba menjalin hubungan terbuka atau menunjukkan kemesraan di depan umum. Tidak, mereka masih menjaga batas profesional. Tapi ada yang berubah dari cara mereka saling memandang. Ada kehangatan yang tak lagi disembunyikan. Sayangnya, perubahan itu tidak luput dari mata orang-orang. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa karyawan mulai memperhatikan lebih dari biasanya. Ada yang mencibir, ada yang tertawa, sinis. "Gila, bos kita beneran jatuh cinta sama Obi? Pasti cowok itu pakai ilmu pelet deh. Fix, Nadine sudah gila. Masa dari CEO turun kelas ke OB?" Semua komentar itu pelan-pelan sampai ke telinga Nadine. Dan meskipun ia berusaha tak peduli, tetap saja hatinya terluka. Sore itu, ia menatap pantulan dirinya di jendela ruang kantor. Kenapa orang-orang selalu berpikir cinta harus sekelas? Gumamnya lirih. Tepat saat itu, pintu diketuk. Raka muncul dengan senyum tenang seperti biasa. "Mbak Nadine, boleh bicara sebentar?" Mereka akhirnya duduk di pantry, jauh dari keramaian. "Aku nggak tahan dengar bisik-bisik orang di belakangku," ucap Nadine jujur. Raka mengangguk pelan. "Saya juga dengar. Tapi saya tahu satu hal, Mbak nggak sendiri." Nadine menatapnya. "Saya akan ada di samping Mbak. Meski cuman OB, saya nggak akan lari dari orang-orang yang meremehkan kita. Kalau perlu, saya pergi dari kantor ini, asal Mbak nggak kehilangan kebahagiaan Mbak." Nadine menggeleng cepat. "Jangan, kamu nggak kemana-mana. Aku juga nggak kemana-mana. Kita nggak salah, Raka. Mereka yang salah menilai kita." Dan di sana, untuk pertama kalinya Nadine merasa kuat. Bukan karena gelar atau jabatan, tapi karena hatinya kini punya sandaran. Hari Jumat sore, Nadine mengumpulkan seluruh tim kantor,
termasuk direksi dan staf. Di depan semua orang, dengan suara mantap ia berkata, "Saya tahu banyak yang memperbincangkan saya dan Raka. Dan saya tidak akan menyangkal. Saya menyukai dia. Tapi itu urusan pribadi saya. Jika ada yang merasa tidak nyaman bekerja di bawah pimpinan yang menjunjung cinta dan kejujuran, silakan keluar dari perusahaan ini." Ruangan hening. Tidak ada yang berani menjawab. Raka menatap Nadine penuh kagum. Nadine akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, semua berubah. Orang-orang mulai menerima. Ada yang masih bergosip, tentu saja. Tapi banyak juga yang mulai melihat Raka bukan sekadar OB. Mereka melihat ketulusan, kerja keras, dan kecerdasan yang tak pernah diperlihatkan oleh jas mahal atau gelar sarjana. Dan untuk Nadine, itu sudah lebih dari cukup. Setahun telah berlalu sejak Nadine berdiri di depan seluruh kantor dan mengakui perasaannya pada Raka. Banyak yang berubah sejak hari itu, tapi satu hal tetap sama. Cinta mereka tak pernah goyah. Raka kini bukan lagi sekadar office boy. Setelah menyelesaikan kursus manajemen dan keuangan yang dibayar dari hasil jerih payahnya sendiri, ia resmi diangkat menjadi staf administrasi keuangan junior. Ia menolak ketika Nadine menawarkan bantuan. "Aku ingin sampai di titik itu dengan kaki sendiri, Mbak. Bukan karena kasihan, tapi karena layak," katanya waktu itu. Nadine hanya tersenyum bangga. Cinta mereka tumbuh pelan-pelan, tanpa pamer, tanpa drama. Hanya dua hati yang saling memahami, saling menguatkan. Mereka masih menghadapi cibiran sesekali, terutama dari kalangan luar. Tapi Nadine tak pernah peduli lagi. Ia tak lagi butuh pengakuan siapapun. Suatu sore, di taman belakang kantor tempat, dulu Nadine sempat mendengar Raka menenangkan adiknya lewat telepon. Raka berdiri sambil memegang kotak kecil berwarna coklat. "Aku pernah bilang ke kamu kalau aku nggak punya apa-apa, kan?" ucap Raka dengan suara sedikit bergetar. Nadine mengangguk pelan, menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Sekarang pun aku masih belum punya banyak. Tapi aku punya hati yang utuh. Dan isinya cuma kamu." Raka membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin, sederhana, bukan berlian mahal, tapi mengilap dengan cahaya kejujuran. "Maukah kamu menikah denganku, Nadine?" Nadine menutup mulutnya, matanya basah. Tanpa ragu ia menjawab, "Iya, aku mau." Pernikahan mereka tidak mewah. Hanya dihadiri keluarga, sahabat, dan beberapa rekan kantor yang benar-benar peduli. Tapi suasananya hangat, tulus, penuh tawa dan air mata haru. Siska, sahabat Nadine, berbisik di tengah acara. "Kamu kelihatan bahagia banget, lebih cantik dari biasanya." Nadine tertawa sambil menggenggam tangan Raka erat. "Karena akhirnya aku memilih dengan hati, bukan dengan standar dunia." Raka menoleh dan membisikkan sesuatu di telinga Nadine. "Terima kasih karena sudah berani melawan dunia demi aku." Nadine menggeleng sambil tersenyum. "Kamu salah, Ra. Aku tidak melawan dunia. Aku cuma berhenti tunduk pada dunia dan mulai percaya pada cinta." Dan di bawah langit senja yang lembut, dua hati yang dulunya saling jauh karena status, kini berdiri sejajar dalam cinta yang sama-sama mereka perjuangkan. Bukan karena dunia menerima mereka, tapi karena mereka sudah lebih dulu menerima satu sama lain.